Pada tanggal 27 November 2024, masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Seluruh rakyat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos calon wali kota, bupati, dan gubernur untuk memimpin daerah masing-masing pada periode 2024-2029. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke 3 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara, untuk meninjau persiapan dan antisipasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Beberapa topik menjadi pembahasan dalam kunjungan Komisi 2 DPR RI seperti persiapan teknis aplikasi Sirekap dan KPPS, netralitas ASN, dan antisipasi kerawanan pilkada. Pemirsa, 27 November 2024 akan menjadi momen pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia yang melibatkan 545 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan juga 93 kota. Tentu ini menjadi momen bersejarah dan sangat menarik untuk kita diskusikan terkait dengan bagaimana kelancaran dari pelaksanaan pilkada tahun 2024. Tentunya momen yang bersejarah ini akan langkah lebih baiknya kita bahas dengan langsung yang berkompeten nih Elisa. Tentunya sudah hadir bersama kami nih pemirsa Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1 yaitu Bapak Rifki Nizami Karsayuda. Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami untuk membahas terkait dengan waktu, Pak. Pilkada nih Pak 2024. Tapi langsung saja nih Pak ke poinnya Pak. Ini kan Pilkada 2024 sudah di depan mata. Kira-kira Bapak memprediksinya akan seperti apa Pilkada pada tahun ini akan berlangsung Pak? Ya, kita dengan segala persiapan baik dari sisi perangkat aturan, dari sisi kesiapan struktur dan sumber daya pendukung, terutama penyelenggara pemilu, dari sisi anggaran, yang dalam beberapa hari terakhir Komisi 2 DPR RI melakukan rapat intensif dengan saudara Menteri Dalam Negeri dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Secara bergiliran kami undang ke Komisi 2 DPR RI khusus kita meminta presentasi mereka terkait dengan kesiapan dan persiapan pilkada. Saya optimis 27 November 2024 ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Kita menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara serentak nasional pertama, dan mudah-mudahan bukan hanya secara prosedur berhasil, tapi kita juga bisa mendorong pemimpin-pemimpin terbaik di semua daerah di Indonesia ini untuk memastikan Indonesia lebih maju ke depan. Saya kira itu. Tadi Bapak sudah menyebut bahwa ini menjadi momen bersejarah karena dilaksanakan serentak di Indonesia. Komisi 2 juga sudah melakukan kunjungan nih Pak ke provinsi ini. Bapak melihat apa tantangan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini? Kalau tantangan saya kira lebih pada faktor eksternal ya, di luar infrastruktur pemerintahan yang tadi saya sebutkan, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pendanaan. Bagaimanapun pilkada ini kan adalah wujud implementasi kedaulatan rakyat. Kita memilih di dalam undang-undang dasar kita bahwa negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Maka pemilu menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks kedaulatan rakyat yang paling berdaulat adalah rakyat. Rakyatnya. Nah, karena itu kemudian kita menghimbau kepada masyarakat kita, masyarakat ini bukan sekedar pemilih, tapi dia memilih kedaulatan. Cerdas tidaknya masyarakat menentukan cerdas tidaknya pilihan. Wow. Berbudaya tidaknya masyarakat dalam politik kita menentukan budaya politik kita. Taat tidaknya masyarakat terhadap hukum akan menentukan seberapa besar potensi sengketa dan penyalahgunaan hukum di dalam pemilu kita. Jadi saya kira kita berharap semua pihak, termasuk adik-adik semua dari pers, dari media juga terus mendorong agar kualitas pilkada serentak pertama kita ini betul-betul baik. Berarti secara tidak langsung Bapak menyebut bahwa kunci dari pilkada tahun ini itu adalah masyarakatnya. Tadi kan ditanya pada saat kami kunjungan bagaimana kesiapan. Yang kami cek itu tentu adalah mitra kerja kami kan. Nah, itu namanya infrastruktur pemerintahan, penyelenggara pemilu, kepala daerah, termasuk kami bertemu dengan aparat keamanan. Itu semua siap.
dananya juga oke. Nah, tapi ada faktor yang lebih besar, apa itu? Rakyat. Nah, kalau ini itu nggak bisa dikontrol oleh kita, oleh DPR, iya kan? Yes, Nah, yes. ini harus kita kerja bersama, gotong royong sebagai sebuah bangsa kalau Nah, yang ini. Pak Rifki, kalau misalkan tadi oke lah kalau masyarakat ini tidak bisa dikontrol. Nah, makanya dari kunjungan-kunjungan kerja dari Komisi 2 itu, apakah sudah ada ditemukan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu ada selama persiapan ini? Jadi mitra kerja kami namanya Badan Pengawas Pemilu ya. Dia membuat indeks kerawanan pemilu. Ah, iya. Ada 3 klaster kan, ada tinggi, sedang, dan rendah. Oke. Nah, saya kira klasterisasi itu akan membantu kita melihat ya. Sekaligus membangun kesadaran seluruh elemen di daerah terutama agar kemudian mawas diri dan waspada. Agar kerawanan-kerawanan yang sudah diindikasikan oleh Bawaslu itu tidak mencapai puncaknya dan tidak menghasilkan konflik. Baik itu konflik politik, konflik sosial, terlebih konflik hukum. Karena kalau sampai pilkadanya udah beres tapi konflik hukumnya tidak selesai-selesai, nanti legitimasinya nggak muncul. Iya. Kepala daerahnya nggak bisa dilantik. Betul. Ini kan kita lihat ya misalnya, kita pilkada terakhir itu tahun 2020. Di beberapa tempat pilkadanya udah beres, tapi kemudian ada aduan Masih sengketa. Iya, Bawaslu. sengketa Ya. setelah ada pilkada nih. perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi itu ada yang menyelenggarakan juga memutuskan juga pemilihan pemungutan suara ulang. Iya. Aha. Sehingga yang harusnya dilantik Februari 2021 itu ada yang dilantik jadinya Agustus 2021. Oke, nah itu dihitungnya dari masa jabatan setelah dia dilantik atau dari setelah dia terpilih itu, Pak? Apanya lagi nih? Untuk yang dipilihnya jabatannya itu, Pak? Kan Ya, misalkan harus dilantik dong. Kalau nggak Jadi dilantik ya dia nggak bisa menjabat. kan ini kan sudah sistem pilkada serentak, Pak. Kalau misalkan harus mundur Maksudnya, tahunnya, kalau ya. 2024. Jadi gini, Oke. ini kan pilkadanya 27 November. Yes. Kemudian jadwal pelantikannya 7 Februari 2025. Pertanyaannya, kalau nggak ikut 7 Februari 2025 karena ada sengketa, misalnya dia dilantik nanti bulan Agustus, apakah nanti dia nggak serentak 2029? Itu, kan? Pak, Ya betul. tetap serentak lah, Bos. Tetap Kan harus. yang rugi siapa coba? Satu, politisinya. Masa jabatannya nggak 5 tahun, Ya, benar kan? betul. Yang benar. kedua, masyarakatnya sendiri dong. Berarti dia punya gubernur, bupati, wali kota yang harusnya periodisasi full 5 tahun. 5 tahun. Itu Dinda, benar tuh pertanyaanmu. Iya. Jadi yang dirugiin banyak pihak. Berarti pokoknya ini tetap di 2029. Jadi Next kalau tetap bisa harus nih misalnya strategi. soal politik uang. Kan kita udah tahu nih di mana orang mau kasih politik uang. Ya rakyatnya harus berani dong bilang enggak. Jangan nanti rakyatnya terima, antar politisi bentrok, Mahkamah Konstitusi mutusin terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematik, masif, yang dirugiin rakyatnya juga. Rakyatnya juga. Berarti money politik masih ada, Iya. Pak? Ya kita kan nggak bisa bohong di mana-mana. Iya kan? Ini kan sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kenapa itu terjadi? Karena ada supply and demand. Karena katanya Alfat nih, politik tanpa uang itu tidak mungkin. Enggak gua nih, Gimana, Pak? aku udah 2 periode di gedung ini. Iya, iya. Iya kan? Aku terpilih pertama 2019, terpilih Iya. kedua 2020. Oke. Ha-ha. Kalau kamu tanya aku, suka nggak politik uang? Aku paling nggak suka. Nggak suka. Nggak suka. aku. Kenapa, Pak? Aku kerja benar di gedung ini. Iya. Aku membangun transparansi, akuntabilitas terhadap kinerja saya. Iya. Iya. Anda bisa lihat misalnya seluruh platform media sosial saya bangun untuk menyatakan kepada masyarakat di dapil saya terutama dan masyarakat Indonesia pada umumnya, saya kerja di sini. Sebagai bukti kerja Bapak. Tapi apakah orang yang seperti saya yang betul-betul bekerja dengan mohon maaf, Oke. ada sebagian teman-teman saya yang tidak bekerja sama sekali. Ya. Itu resultnya di pemilu lebih baik saya? Jawabannya enggak. Oke. Iya. Siap. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Resultnya ditentukan lebih banyak ditentukan oleh mereka yang berduit. Kenapa begitu? Karena rakyatnya yang meminta. Oke. Rakyat meminta, Pak. Pak, tapi apakah mereka itu masih berani melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, misalkan money politics atau mengerahkan sebuah massa seperti itu karena memang tidak ada efek jerah di situ, Pak. Penindakan dari pelanggaran itu yang Bukan. kurang. Kalau kita bicara hukum itu law based on evidence. Oke. Berarti. Saya calon gubernur. Mhm. Yang bagiin duit itu orang yang nggak saya kenal. Oke, Oke. dia ditangkap kan? Oke, dia Oke. ditangkap. Gimana bisa sanksinya sampai ke saya? Membuktikan. Saya nggak kenal. Mungkin tim saya yang ada di desa, di TPS, yang dari saya itu jaraknya bisa jadi 7 lapis, 8 lapis Oke. orang gitu.
Selalu kita bicara itu karena law based and evidence. Oh, Nggak bisa kamu kemudian tiba-tiba mau memberikan sanksi kepada saya, sementara saya bukan yang melakukannya, atau setidaknya kamu tidak bisa membuktikan bahwa itu atas suruhan saya, atau itu dari saya. Atau bahkan bisa mencatut bahwa itu adalah lawan politik yang mengatasnamakan Bapak. Semuanya bisa terjadi. Bisa terjadi dalam politik ya Pak? Bisa terjadi. Iya benar. Jadi bukan soal penegakan hukumnya yang sulit, pembuktiannya yang sulit. Oke, Iya, pembuktian. law Iya evidence dong, tadi. iya dong, betul Iya. kan? Oke. Kalau Bapak melihat konflik apa lagi Pak yang mungkin Bapak ada temui selama ke lapangan? Di selain beberapa tadi itu? tempat Ha-ha. di Indonesia kita nggak bisa pungkiri, kita ini kan negara yang berbineka, multi-culture, multi-agama, multi-etnis. Bahwa politik identitas itu masih ada. Dan di dalam pilkada hal-hal seperti itu kerap kali dibawa untuk meraup dukungan pemilih. Ya. Ambil contoh nih beberapa tempat. Agama mayoritas misalnya ada 2. Ya, Agama A, agama B. oke, kita sebut saja itu Pak ya. Ya, Ya. Oke. Oke. Kebetulan calon gubernur dari agama A ada 2 orang. Oke, Agama B satu satu orang. orang. Oke. Secara matematis yang B ini kemungkinan besar menang. Iya kan? Karena dia sendirian nih. Iya. Di ceruknya Oke. dia, benar Iya, kan? Oke. Ini 50-50 nih antara A sama Iya, B nih. iya, iya. Pemilih nih. Iya. Oke. Oke. Maka si B ini pasti akan menggunakan isu agama nih. Ah, iya, iya, iya. Untuk iya. memastikan ceruk punya dia nggak lari ke A dan C. Oke. Kalau A dan C dia pasti akan bilang begini. Nggak boleh jual isu agama. Hahaha. Karena kayaknya isu agama paling masuk Pak. Bahkan karena kalau dia jual isu agama punya dia pecah. Iya. Nah ini kan kenyataan-kenyataan dalam landscape politik kita yang tidak bisa kita pungkiri. Iya. Ini terjadi di banyak tempat. Nah kalau ini terus terjadi dan soal agama itu salah satu 2 hal, agama dan etnis itu 2 hal yang kemudian itu kadang membuat orang kehilangan rasionalitasnya. Iya, Iya, betul. iya. Betul, betul, Pak. Sering Setuju. terlihat ya. Di Orang- daerah kamu gitu Alfat? Betul. Jadi kadang juga masih terjadi hal-hal seperti itu. Maksudnya nggak harus di daerah saya, tapi memang faktanya memang di beberapa daerah, apalagi yang memang sudah daerah itu teridentifikasi dengan salah satu etnis agama. atau agama. Itu udah Iya. sangat Ini ini, Pak. saya sama kayak etnis. Di situ ada etnis misalnya yang dominan ada 4 etnis. Oke. Ya kan? Calonnya misalnya ada 3. Yang dari etnis asli 2. Ya, Yang 1 di luar yang 4 ini. betul. Maaf nih. Ini misalnya adanya di Sulawesi. Tiba-tiba ada orang bagus nih dari tempat saya dari Kalimantan. Mm-mm. Ya kan? Walaupun mungkin dia di situ udah dua keturunan. Iya. Dari bapaknya dia lahir di situ. Mm-mm. Tapi tetap aja dia bilang orang Kalimantan kan. Kalau begitu dia ikut pilkada pasti dia bilang orang bukan asli. Dihembuskan isu dalam tanda kutip Iya, pribumi-pribumi, tapi Pak ya. kalau dia jadi pengusaha aja, nggak ada masalah tuh. Tapi begitu dia masuk ke pilkada, isu etnis masuk. Nah, 2 hal inilah yang sangat rentan menimbulkan konflik sosial. Oke. Pilkadanya selesai, kepala daerahnya terpilih, secara hukum nggak ada masalah, tapi konflik sosial akan berkepanjangan dan itu masalah besar bagi bangsa kita. Baik. Karena akan menghadirkan disintegrasi di beberapa daerah. Baik, Pak Rifki, ada 2 lagi yang menjadi sorotan terkait dengan pilkada kali ini. Iya. Yang yaitu ada terkait dengan netralitas ASN. Oke. Netralitas ASN. Itu di beberapa daerah ditemukan bahwa ASN ini terlibat aktif dalam politik praktis. Nah, bagaimana Pak Rifki menilai hal ini kok bisa terjadi aparatur negara terjun membantu dalam politik praktis tersebut? Kemarin waktu saya mengantarkan atau membuka rapat kerja di Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di beberapa provinsi di Sumatera, saya bilang begini. Aparatur sipil negara di daerah, di kabupaten, kota, provinsi itu dilematis. Dilematis. Di satu sisi oleh undang-undang ASN dia diwajibkan netral. Ya, Oke, Setuju. seperti pertanyaan Alfat nih. Ya. Wajib netral kan? Di sisi yang lain, karirnya tergantung dari kepala daerah. Momentum pilkada itu adalah momentum untuk mereka mempromosikan diri, atau kalau dia nggak ikut-ikutan, bisa jadi dia di-downgrade dari jabatannya. Oke. Real berarti Pak, melihat kondisi seperti ini ya? Nah iya dong, Ya. iya dong. Kamu jadi kepala dinas, Dek, di Kabupaten X. Oke, bupati kamu maju lagi untuk yang kedua kalinya. Kamu nggak dukung dia, kamu bisa terancam. Nggak jadi kepala dinas lagi kalau dia kepilih. Ya oke. Kalau kamu dukung dia bisa jadi kamu jadi sekda. Kan kira-kira gitu. Atau setidaknya bertahan. Logis nggak kira-kira kalau dia mendukung? Menjadi logis. Nah, Betul. maka dari itu Komisi 2 DPR RI mengusulkan
Di Prolegnas tahun 2025 revisi Undang-Undang ASN. Dan sudah revisi masuk nih. dari ketok. Kami cuma satu. Jadi kalau komisi lain boleh ngusul 2, 3, komisi 2 cuma satu. Fokus Komisi 2 kemarin Undang-Undang dapat ASN. rekor muri, Pak. Itu yang periode lalu. Iya, udah. Periode saya cuma satu aja. Bapak satu aja. Satu aja saya akan selesaikan secepatnya di 2025. Salah satu isunya apa? Kami ingin pejabat eselon 2, eselon 1 di seluruh Indonesia ini berstatus ASN pusat. ASN pusat. Jadi kepala dinas, sekda di kabupaten kota, provinsi semuanya ASN pusat sehingga penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, promosi, demosinya itu diatur oleh pemerintah pusat. Oke. Jadi dia nggak ada beban lagi sama bupati sama gubernurnya. Oke. Satu. Oke. Yang kedua kita bisa bikin sistem merit. Oke. Jadi kepala dinas di kampung saya Heeh. itu bisa aja nanti kita rotasi dia jadi kepala dinas di Jakarta, di Tangerang, di Serang, di mana. Yang Karena orang sudah, Serang iya. bisa kita taruh ke Papua. Iya. Ini Indonesia, Bos. Itu satu aja tapi cukup mereformasi Berdampak. birokrasi Iya, yang sangat benar. luar biasa kalau misalkan itu. Tapi kita akan membahas terkait dengan satu lagi permasalahan terkait dengan pendataan Oke. dari Iya. yang Oke. tidak kelar-kelar nih pemirsa. Oke. Dan tentunya pemirsa kami akan membahas terkait dengan pendataan bagaimana ini bisa masih terus terjadi di dalam setiap pemilu. Kami juga akan menghadirkan narasumber yang tentunya berkompeten untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa dan tadi kita sudah membahas bagaimana banyaknya tantangan yang ditemukan oleh Komisi 2 di lapangan dan salah satunya adalah terkait dengan data. Di mana ini masih terus menjadi carut-marut terkait dengan data pemilih terutama untuk pemilih pemula. Dan tentu kita akan menghadirkan sudah bersama dengan kami di Kabar Nusantara untuk Anda ada Ibu Handayani Ningrum selaku PLH Dirjen Dukcapil. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sama-sama. Bu, kita langsung aja nih. Kalau kita berbicara terkait dengan pilkada ini kan banyak sekali pemilih pemula dan datanya ini 47% katanya ini belum melakukan perekaman KTP elektronik. Sementara kita 27 November harus pilkada. Gimana nih Bu dari Dukcapil menangani hal ini? Jadi kita terus menghimbau ya jemput bola ke lapangan, misalnya ke sekolah-sekolah karena kita sudah memetakan, sudah terintegrasi data Dapodik itu dengan kita, maka kita memetakan sehingga di setiap sekolah itu jadi mudah menjemputnya. Dia berada di mana siswa ini. Oke. Ada sekitar 47% lagi yang belum direkam pemilih pemula, sedangkan yang 53%-nya sudah. Oke. Namun kita berharap yang belum terekam ini pun nanti tetap akan dapat menggunakan hak pilihnya. Bagaimana caranya? Dia bisa mencetak dokumen biodata penduduk karena Oke. dengan biodata itu mereka bisa memilih seperti itu. Oke. Oke. Berarti ini mayoritas masih pelajar gitu ya Bu? Ya, dari masih pelajar, 47%. iya. Pada Oke. umumnya kan SLTA itu, umur 17 tahun gitu. Jadi Pak Rifki melihat dari tadi jawaban Ibu Handayani ini, apakah itu cukup menjadi solusi terkait dengan banyak pemilih pemula yang sebenarnya mereka tuh banyak juga mungkin yang ingin mencoblos tapi belum melakukan perekaman EKTP. Tapi tadi Ibu juga bilang bahwa tetap bisa nyoblos kok. Yang penting membawa data kependudukan tadi. Itu apakah cukup menjadi solusi untuk saat ini? Ya, Dukcapil kan bukan kali pertama ngurusin data soal pemilih ini. Oke. Kita memang baru kali pertama melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, wali kota Serentak. secara Iya. nasional. Ya. Tapi kan persoalan ini kan sudah menjadi pekerjaan rutin ya Ya, dari Dukcapil. Dan satu hal mungkin agar menjadi pengetahuan bersama. Oke. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ini Mm-mm. itu memiliki struktur Mm-mm. di daerah-daerah. Mm-mm. Jadi seingat saya mungkin satu-satunya Direktorat Jenderal di Kemendagri Bu ya Mhm. yang memiliki instansi vertikal di daerah. Oke. Kalau dulu namanya dinas Dukcapil. Capil Iya. di daerah. Sekarang udah bukan dinas tuh di bawah Direktorat Jenderal semua. Tapi tetap Dinas Dinasnya ada, Bu, Kependudukan ya. dan Pencatatan Sipil. Iya. Satu sisi dia tetap OPD yang merupakan otonomi Pak ya, Oke. tapi sisi lain dia semi vertikal Iya, ke pusat. Semi vertikal. Sebetulnya kita menginginkan itu full vertikal ke depan. Mm-mm. Artinya apa? Bu Ningrum dan kawan-kawan ini bisa memberikan dalam tanda kutip ya Mm-mm. arahan, komando kepada rekan-rekan di
seluruh Indonesia. Jadi Oke. kalau saya nggak khawatir tuh, itu satu. Oke. Yang kedua, berdasarkan peraturan KPU, tadi Bu Ningrum juga udah cerita bahwa kita menyadari sebagai sebuah bangsa yang demografinya banyak banget, Oke. pertumbuhannya luar biasa. Oke. Jangan sampai hanya karena nggak ada EKTP lalu mereka kehilangan hak Hak pilih. pilihnya. Itu kan sudah diatur tuh di dalam PKPU. Oke. Dan selama ini saya kira kawan-kawan penyelenggara pemilu, terutama petugas KPPS Iya. yang bertugas di paling bawah, itu udah paham banget itu. Oke. Agar itu bisa dilakukan. Bahkan kalau kita boleh lihat secara mikro, RT RW kita tuh udah aware tuh dia. Iya. Kalau udah mau hari pemilihan tuh udah dihimbau warganya. Iya. Kepala-kepala keluarga, apalagi sekarang kan hampir semua RT udah punya grup WhatsApp. Ya. Tinggal di-share aja, tinggal Pak. share Terus gitu. izin Bapak, kami Iya. juga seperti ini. Bagi anak-anak yang baru berumur 16 tahun Ya. atau belum 17 tahun, kami lakukan perekaman terlebih dahulu. Namun KTP-nya bisa diberikan persis umurnya 17 tahun. Oke. Oke. Kurang 1 hari aja nggak boleh. Tapi untuk mempercepat kita melakukan perekaman terlebih dahulu. Berarti ini untuk yang mengunjungi sebelum tanggal sekolah-sekolah. 27 November ini akan 17 tahun begitu ya, Bu? Iya, iya. Jadi yang bisa mempergunakan hak pilihnya tentu yang udah 17 17 tahun. 17 Oke. tahun. Iya. Tapi kendalanya apa ini, Bu? Ini kan seperti kata Pak Rifki Nizami tadi, ini kan sudah bukan kali pertama kedua ya. kita ngadain pilkada, tapi kenapa selalu Ya, data ini jadi masalah? seperti yang enggak juga sih, data selalu jadi masalah, enggak juga sih Mbak. Jadi yang khusus pemilih pemula ini, kita sudah berusaha jemput bola ke sekolah misalnya, sudah janjian dengan kepala sekolah, tapi di hari hanya anak-anak kan anak-anak muda, ABG itu ya. Iya. Kadang-kadang yang perempuan, wah belum make up, wah belum ganti baju nih habis olahraga nggak mau. Nah Keringetan, ada juga kendala gitu-gitu. kayak gitu. Nah kami menghimbau ke sekolahnya diingatkan kepada siswanya kalau memang udah janji mau perekaman ya Oke. dibawa baju ganti, dibawa bedak sedikit gitu. Nah jadi nggak ada alasan lagi karena mengunjungi sekolah-sekolah itu kan kami bawa alat itu Mbak. Jadi kecewa rasanya kalau nggak dapat banyak, dapatnya cuma sedikit gitu. Oke. Nah nanti kalau janji lagi kan ada lagi di tempat lain, jadi Oke. sekali lagi alatnya kan terbatas, orangnya pun yang akan melakukan perekaman tim teknis itu juga terbatas. Sedangkan yang kita akan kunjungi banyak, Iya, itu iya. salah satu kendala. Dan juga kendala lain misalnya yang banyak pemilih pemula ini di daerah timur Pak. Oke. Oh, masih Ini kesulitan mayoritas di daerah timur. geografis, Ya. ya seperti itu. Jadi Oke. ya berbagai kendala lah. Tapi tetap kita mengusahakan semaksimal mungkin. Seperti menjelang pilkada ini, izin Pak, kami melakukan Zoom pertemuan dengan seluruh kepala dinas se-Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota, menghimbau cepat tuntaskan Ya. pemilih pemula. Dan kita pastikan pilkada ini aman dan tidak ada masalah data. Untuk itu kami himbau pada hari H nanti itu Dukcapil tetap buka. Siapa tahu ada masalah Oke. mau cetak, mau gimana. Nah, kita prepare untuk itu. Terkait dengan belangko, Bu, kan juga belangko sering menjadi kendala masyarakat bahwa ada di beberapa titik lah, saya tidak menyebut kebanyakan tidak, tapi ada di beberapa titik yang sering kehabisan belangko. Itu apakah dari sekarang sudah ada perbaikan, Bu? Kalau belangko untuk 2024 ini tidak ada isu ya. Sebelum-sebelumnya mungkin iya karena keterbatasan dana ya. Kalau untuk 2024 ini 22 juta lebih belangko disediakan. Oke. Dan 21 juta itu udah terdistribusi ke seluruh Indonesia. Oke. Sekarang masih ada sisa sekitar 650.000 belangko. Malah sisa ini ya Iya, sekarang masih ya. ada. Jadi diserukan kepada para dinas, tidak ada alasan untuk bilang tidak ada belangko. Belangko tersedia. Jadi nanti kalau misalkan saya ngurus KTP tiba-tiba di situ belangkonya bisa lapor ke Ibu ya. Berarti kepala dinasnya siapa tahu nggak ngomong dan nggak ambil. Ya sudah saya lapor ke Pak Rifki Kalaupun aja. mereka misalnya punya alasan, oh kami nggak ada uang untuk ngambil, kan bisa kami kirim seperti itu. Saya sendiri sering membawakan belangko itu ke daerah mana yang akan saya tuju. Oke. Walaupun membawa belangko ini lebih dari kayak bawa anak bayi kita, karena harus dijaga, harus diliatin, dan takut nanti kalau misalnya salah barang orang ngambil di bagasi, Ya. wah bahaya kita. Jadi segala cara kami lakukan. Jadi intinya
tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada belangko. Oke. Kalaupun itu misalnya tidak sempat cetak KTP, sekali lagi udah ada di aturan PKPU, biodata bisa kita gunakan, IKD bisa kita gunakan, KK bisa kita gunakan untuk memilih itu. Informasi baru bagi pemirsa nih tentunya. Nah, kalau Pak Rifki melihat, ini kan kita berbicara soal data ini terkait dengan pemilih pemula. Gimana Pak Rifki melihat peran pemilih pemula untuk pilkada serentak di tahun ini? Ya, secara prosentase kan pemilih pemula makin kesini makin besar. Iya, bonus demografi nih kita, Pak. Ya, karena kita ini sistem one man one vote, ya perannya jadi gede dong. Iya. Karena nggak ada beda nih sebetulnya antara yang tua, yang muda, yang berpendidikan, nggak berpendidikan di pilkada semua sama. Hak pilih. Nah, kalau kemudian anak-anak muda ini termasuk pemilih pemula ya, memiliki tingkat literasi politik yang lebih baik ya, daripada kakek nenek saya di kampung, ya kan? Kemudian harapannya lebih besar terhadap daerahnya. Saya kira di tangan pemilih pemula jangan-jangan kualitas pilkada ini kita pertaruhkan. Oke. Nah, ya, jadi kalau kita gabungin nih antara pemilih pemula dengan pemilih generasi saya, generasi saya ini kan generasi umur berapa ya? 20 sekian sampai 40 di bawah 50 lah. Itu kan total dari jumlah ceruk pemilih paling besar. Jadi usia dari 17 sampai dengan 50 itu ceruk pemilih paling gede di Indonesia sekarang. Paling gede. Nah, harusnya generasi seperti itu generasi yang lebih melek terhadap situasi, tingkat literasinya lebih tinggi karena interaksinya dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, pendidikannya itu jauh lebih baik. Kalau generasi mama saya umur udah hampir 70 tahun, ya berpendidikan juga dengan keterbatasan. Kalau nenek saya udah 80-90 tahun, itu cara pandangnya beda sama kita gitu. Nah, karena itu menurut saya ini bukan sekedar bicara data kuantitas. Pemilih pemula menurut saya adalah masa depan Indonesia. Pemilih pemula adalah masa depan Indonesia dan masih banyak sekali yang penting untuk kita kulik terkait dengan Pilkada 2024 ini pemirsa. Usai jeda tetap di Kabar Nusantara. Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa dan kita masih berdiskusi soal Pilkada 2024. Kita langsung aja nih ke Pak Rifki. Pak, sudah di depan mata nih. Dan kita melihat bahwa konflik mungkin bisa terjadi. Bahkan pasca Pilkada. Gimana dari Komisi 2 untuk mengantisipasi hal ini, Pak? Ya, Komisi 2 ini sekarang bayangkan. Dalam minggu-minggu ini selain kunjungan ke beberapa daerah, kita manggil seluruh kepala daerah. Baik penjabat, PLT, PJS, maupun yang definitif. Satu isu aja yang ingin kita pastikan, persiapan dan kesiapan pilkada. Kenapa kita menaruh perhatian penting terhadap ini? Bukan karena kekhawatiran terlalu besar, enggak. Kita ingin semua menciptakan legacy sebagai bangsa. Bukan hanya prosedur dan teknisnya beres, tetapi memang kualitas pilkadanya juga bagus. Kami memang mengidentifikasi ada masalah, tapi saya yakin bangsa ini dengan gotong royong, masalah itu tidak akan menjadi masalah yang berarti, insya Allah. Dari Ibu Handayani, tadi Pak Rifki sudah menyampaikan untuk bisa mewujudkan pilkada ini menjadi pilkada yang bagus. Dari Dirjen Dukcapil sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk turut serta mensukseskan pilkada pada tahun ini? Untuk kami kalau dari Dirjen Dukcapil, terutama memastikan setiap penduduk yang sudah berhak untuk memiliki dokumen KTP tentunya ya kami pastikan itu mendapatkan. Tentu dari segi data ya. Nah, terus kami pesankan data itu valid dan akurat seperti itu. Nah, juga kami sebagai ASN ya, salah satu ASN jaga netral itu. Nah, netral itu penting dijaga supaya pilkada itu seperti yang Bapak Ketua Komisi 2 bilang berkualitas. Kita mau memperlihatkan pilkada yang serentak ini kan baru sekarang kita coba ya. Serentak pemilihan gubernur, bupati, wali kota baru kali ini ya Pak ya izin. Nah, kita mau memperlihatkan ke dunia malah bahwa masyarakat Indonesia itu tertib, bisa dan berkualitas.
Oke, sejauh ini koordinasinya dengan Komisi 2 seperti apa, Bu? Untuk bisa menjalin Baik sinergitas. banget. Baik ya. Koordinasinya Baik ya. baik Nanya-nanya banget, mulu, baik lancar. banget. Akur Tiap berapa? hari ke Buktinya Komisi Luar kami biasa. tiap hari Bapak yang pimpin ini dari hari Senin maraton sampai besok ya Pak, hari Kamis. Dari minggu lalu, Dari minggu lalu semuanya Kami hanya memastikan kepala keakuran. daerah itu dipanggil dan dipastikan netralitasnya. 38 gubernur, termasuk Ya. gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang nggak dipilih oleh Oke. rakyat pun hadir ke Komisi 2. Hadir. Oke. Nah, terkait ini udah berarti tadi selain itu keakurannya tadi kata Alvan Sudah ini. berarti sudah tervalidasi bahwa Komisi 2 dan ini aku Oh, Komisi 2 periode 2024-2029 romantis dengan romantis. pemirsa. Jadi bukan akur Alhamdulillah. lagi tapi mesra. Ini Lebih tentu dari akur. untuk supaya hasil pilkada tadi berkualitas dan juga bagus. Baik, itu secara instansi ya. Tapi kalau Iya. secara masyarakat, Bapak ini untuk sebagai closing, Pak, bagaimana dari sisi masyarakat sendiri untuk bisa menghindarkan gesekan-gesekan yang akhirnya setelah pemilu ini nanti akan ada polarisasi atau konflik serentak. Nah, ini apa yang perlu dilakukan masyarakat? Kira tokoh agama, tokoh masyarakat itu pasti sudah dikomunikasikan oleh kepala daerah masing-masing. Oke. Tugas kepala daerah itu kan salah satunya adalah menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan politik di daerahnya. Oke. Saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan ASN yang diberi tugas tambahan sebagai penjabat, baik gubernur, bupati, wali kota. Saya bilang kalau dulu Anda jadi ASN, jadi birokrat, Anda cukup kerja dengan profesional sesuai dengan tugas, fungsi, dan pokok Anda. Tapi begitu Anda jadi penjabat kepala daerah, ada tugas tambahan. Anda harus menjadi stabilitator ekonomi, politik, sosial di daerah Anda. Dan itu tentu Anda tidak bisa hanya bekerja di atas meja. Mindsetnya di situ berarti. Dan saya pikir penjabat-penjabat kepala daerah kita top-top lah. Terutama yang dari Kemendagri. Saya acungin. Kalau ada 4 jempol nih, 4 jempol nih. Jadi intinya Komisi 2 juga komitmen untuk mengawal pilkada ini sukses. Ya, pasti. Iyalah. Bahkan ini nanti setelah pemilihan pun kami masih turun Luar untuk biasa. ngecek. Karena tahapan itu berakhir di pelantikan. Masih Iya panjang kan? nih. Loh ya, tahapan itu kan pelantikan kalau udah dilantik baru selesai. Baru selesai. Oke, benar. dari Dukcapil juga Terakhir berkomitmen, dari Bu ya? Dukcapil, Ibu. Jadi komitmen Dukcapil itu terutama ya tentu fokus menghadapi pilkada ini. Tapi selepas pilkada dan sampai kapanpun Dukcapil berkomitmen untuk menyediakan data yang valid dan benar. Dan untuk menghadapi pilkada ini pastilah ada masalah-masalah ya. Untuk itu Kemendagri di bawah pimpinan Pak Wamen kemarin kami membentuk help desk. Jadi kalau ada masalah tidak hanya data misalnya riak-riak keamanan Pak, ada dari Dirjen Polpum. Netralitas ASN, netralitas PJ. Iya, nah kami laporin. Dukcapil di samping yang di Kemendagri bikin helpdesk, kami Dukcapil sendiri bikin juga. Jadi 24 jam itu bergantian secara shift-shiftan. Jadi untuk memastikan tidak ada masalah yang berarti ya, kalau ada masalah cepat kita carikan solusinya. Oke. seperti itu. Dari datanya udah nih dipastikan aman. Komisi 2 sudah mengawas, ke masyarakatnya juga tadi sudah dihimbau bagaimana tadi para tokoh agama, juga para PJ, penjabat, ASN semuanya harus sama-sama nih berarti kita ya Alfa Sama-sama. mensukseskan Pilkada 2024. Jadi tidak lupa juga dihimbau ke masyarakat itu sendiri. Jadi ayo kita bareng gitu. Kalau kita parsial sendiri-sendiri tentu nggak bisa ya Pak. Jadi kita bersatu semuanya sukseskan Pilkada serentak. Oke, tentu kepada masyarakat juga pemirsa yang belum melakukan perekaman KTP elektronik mungkin bisa langsung mengunjungi kantor Dukcapil juga dan juga bisa menghubungi helpdesk. Kita sukseskan sama-sama untuk Pilkada 2024 dan gunakan hak pilih Anda. Karena kata Pak Rifki Nizami tadi, jangan-jangan letak dari kesuksesan Pilkada kali ini ada pada pemilih pemula. Dan tentu pemirsa demikian akhir jumpa kita pada episode kali ini. Anda dapat komen juga di bawah kira-kira apa lagi nih topik yang bisa kita perbincangkan untuk di Kabar Nusantara selanjutnya. Saya Elisa Purba juga bersama rekan saya. Saya Alfat Rizky, pemirsa, sampai berjumpa kembali di Kabar Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa.